menjelang sore ini kita akan menguji sidang skripsi dari Saudara Febrian Andi Pratama dengan judul Smart LCD Proyektor Balancing berbasis Android, gitu ya. Baik, Mas Febrian, 10 menit presentasi. Setelah itu kita akan lakukan tanya jawab apa yang kamu buat dan hasilnya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepada dosen-dosen sekalian, terhadap Pak Ulung, Pak Riza, Pak Vicky, dan Pak Har, dan juga Pak Kunto yang telah mempersilahkan saya untuk maju skripsi sidang pada hari ini. Untuk yang pertama, ini merupakan hasil dari penelitian saya, yaitu Smart LCD Proyektor Balancing berbasis Android, yang dibuat dengan latar belakang yang pertama tentang sampai saat ini Universitas Trunojoyo Madura menggunakan LCD proyektor yang mana sebagai media untuk mengajar dikarenakan lebih mudah divisualisasikan dalam berbagai bentuk media baik tulisan, gambar, video maupun Microsoft Office dibandingkan dengan whiteboard atau blackboard. Pengembangannya nanti dengan agar lebih pembelajaran yang diakibatkan posisi cahaya proyeksi yang tidak pas dengan layar proyektor. Hal ini dapat mengganggu dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada saat proses penyerapan informasi yang ditampilkan dan proses kegiatan belajar mengajar tidak maksimal dikarenakan keterbatasan remote yang ditentukan oleh pihak-pihak kampus, sehingga dosen ataupun mahasiswa sebagai pengguna utama terkadang harus mengaturnya secara manual. Berdasarkan ulasan permasalahan yang telah dijabarkan barusan, dikembangkan sebuah alat yang dapat menggantikan pengendalian manual dengan perancangan Smart LCD Proyektor Balancing berbasis Android, sehingga bisa membuat proses kegiatan belajar mengajar lebih efisien. Alat ini dikendalikan dengan menggunakan bantuan ponsel berbasis Android. Pada penggerak utama dari Smart Balancing LCD Proyektor berbasis Android ini menggunakan dua buah motor DC yang dapat dikontrol melalui smartphone yang berbasis Android. Yang kedua, slide kedua ini tentang perumusan masalah, di mana perumusan masalah yang pertama adalah cara kerja dari alat Smart LCD Balancing berbasis Android, Epson LCD Proyektor EBS 400. Dan yang kedua, bagaimana analisa cara perancangan dari alat Smart LCD Balancing berbasis Android, Epson LCD Proyektor EBS 400. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana hasil dari keseluruhan kerja dari alat Smart LCD Balancing berbasis Android pada proyektor Epson EBS 400. Yang slide selanjutnya merupakan tujuan dan manfaat. Adapun tujuannya, yang pertama dapat menjelaskan cara kerja dari alat Smart LCD Balancing berbasis Android menggunakan proyektor LCD EBS 400. Yang kedua, bagaimana merancang dari alat Smart LCD Balancing berbasis Android Epson LCD Proyektor EBS 400. Yang ketiga, dapat menyelesaikan keseluruhan kerja dari alat Smart LCD Balancing berbasis Android Epson LCD Proyektor EBS 400. Yang next selanjutnya merupakan manfaat-manfaat dari sebelumnya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan serta metodologi yang selama ini diperoleh di bangku kuliah pada dunia nyata. Yang kedua, sebagai syarat mutlak untuk menyelesaikan pendidikan di S1 Teknik Elektro Universitas Trunojoyo Madura. Yang ketiga, perancangan tersebut dapat direalisasikan agar mempermudah dalam penggunaan proyektor. Dari slide selanjutnya ini merupakan batasan masalahnya, di mana yang batasan masalah untuk proyek saya ini, yang pertama sistem yang dibuat hanya perancangan, yang kedua adalah aplikasi yang dibuat hanya melalui HP smartphone yang berbasis Android. Yang next selanjutnya metodologi penelitian, di mana studi literatur atau penelitian yang terdahulu
dikembangkan menjadi desain sistem yang dibagi dua lagi, yaitu perancangan hardware dan software. Setelah itu analisa dan pembuatan laporan. Next, selanjutnya adalah konsep sistem, di mana konsepnya melakukan dari yang pertama aplikasi smartphone, dan lalu nyambung ke microcontroller, dan lalu penggerak. Di endingnya adalah motor DC. Rancangan perangkat kerasnya, nextnya yang selanjutnya merupakan input dari smartphone yang terhubung di Bluetooth. Setelah itu Bluetooth juga terhubung di Arduino. Setelah itu Arduino ada 2 driver motor yang dipakai di sini, di mana satu driver motor itu digunakan untuk satu motor. Jadi totalnya ada 2, Pak. Nah, flowchartnya di sini, ini pertama setelah kita mulai koneksikan dengan Bluetooth. Setelah kalau bisa itu pilih tombol, jadi ada atas, bawah, kiri, kanan. Jika salah satu kita tekan, maka otomatis motor penggerak akan bergerak dan mengatur kemiringan dari proyektor LCD balancing. Untuk skema rangkaiannya, skema rangkaiannya di sini, ini saya menggunakan yang pertama power supply 12 volt yang ditunjukkan di huruf A. Terus kemudian yang untuk huruf B-nya merupakan Bluetooth HC05. Untuk yang driver motornya ditunjukkan pada gambar C dan D, dan yang huruf E merupakan step down, dan yang huruf F merupakan Arduino, dan selanjutnya yang H, G, dan H merupakan motor, di mana motor 1 dan motor 2. Ini untuk skemanya yang saya buat, Pak. Jadi contohnya seperti ini. Ini bagian dari atas, dari depan maksudnya saya. Ini dari belakang, ini dari samping, dan ini bagian bawahnya, karena yang di sebelumnya, slide sebelumnya ini merupakan ada semacam penutupnya. Jadi yang di sini ini hanya ada satu motor yang terlihat. Yang motor keduanya ada di bawah ini, Pak, di bawah kotak bawah ini, Pak. Jadi di sini ada Arduino, step down, juga Bluetooth, dan motor yang satunya sebagai, jadi yang motor atas ini untuk maju ke depan dan ke belakang. Selanjutnya motor yang di bawah yang tidak terlihat pada gambar yang sebelumnya ini merupakan untuk mengatur gerakan kanan dan kiri. Ini contoh yang driver Arduino, Bluetooth, dan juga step down-nya ada di sini, Pak, di kotak bawah. Untuk yang masalah aplikasinya menggunakan app Inventor, ini hasilnya yang saya coba, Pak, menggunakan app Inventor, app Inventor yang saya bikin seperti ini. Jadi cuman ada atas, bawah, kiri, dan kanan. Kesimpulan yang saya ambil dari ini, pada perencanaan yang dibuat dapat mempermudah untuk pengoperasian proyektor dengan bantuan aplikasi Android. Perancangan aplikasi menggunakan app Inventor yang jelasnya hanya bisa digunakan untuk smartphone yang berbasis Android juga. Sekian dan terima kasih, Pak, untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, baik Mas Febrian, terima kasih. Oke, Pak. Pak Haryanto, Pak Vicky, Pak Kunto, monggo barangkali ada pertanyaan. Silakan. Mas, itu Android-nya dipakai merek apa biasanya? Kenapa, Pak? Android-nya semua merek atau hanya semua Android bisa, atau hanya merek tertentu saja? Kalau Android-nya kan itu merupakan sistem operasi, Pak. Jadi semua Android bisa, Pak. Bisa, merek apapun ya? Iya, Pak. Pak. Ya, oke. Silakan dilanjut, Pak Kunto mungkin. Baik. Apa, Mas Febrian ya? Iya, Pak. Kemudian kalau saya lihat di bagian latar belakang, sebenarnya inti dari
Pengerjaan skripsi ini tujuannya apa sih, Mas? Latar belakangnya. Latar Latar belakangnya belakang. sebenarnya Nah, yang latar belakang Anda untuk mendesain penelitian ini apa kira-kira? karena belum terrealisasi, Pak. Untuk mempermudah kinerja proyektor juga. Mempermudah dalam hal apa sih? Sebenarnya Dalam apa yang lebih sulit? pengoperasiannya, Pak. Halo? Halo, Pak. Ya, mempermudah dalam hal apa, Mas? Kemudian kalau Dalam dipermudah berarti sebelumnya kan ada yang apa namanya kurang optimal. Nah, itu di bagian mana yang menurut Anda di situ kinerja LCD yang ada itu belum maksimal sehingga perlu dipermudah ya. Nah, permudah yang bagaimana mempermudahnya itu yang bagaimana? yang mempermudahnya dari segi karena biasanya kita kan pakai manual, Pak. Jadi seringkali kalau kita menaruhnya di atas kayak yang biasa di prodi ataupun di kelas-kelas kita kan ada di atas, Pak. Kadang ada kena kayak goyang atau apapun. Jadi untuk penampilan ke layarnya itu miring, Pak. Nggak pas. Lah fungsinya dari alat ini untuk bisa ngatur kemiringan dan ini agar layar yang ditampilkan lebih optimal, Pak. Dari segi penampilan ya, karena Iya, Pak. peletakan. Jadi karena peletakan ya, kalau dari LCD-nya sendiri sebenarnya nggak masalah gitu ya. Iya. Jadi dari LCD-nya sebenarnya nggak bermasalah gitu, atau nggak ada yang sulit gitu. Jadi sebenarnya dari LCD-nya tidak ada yang dipermudah gitu ya. Hanya dari peletakan saja kan ya, Peletakan dia, Pak. begitu. Jadi kalau misalnya memang dari peletakan, harusnya di sini Anda juga melampirkan data gitu ya. Seberapa banyak orang salah meletakkan LCD gitu ya. Dan seberapa banyak orang itu apa namanya kalau digantung tuh berapa banyak yang salah gitu. Kalau misalnya kita lihat di data internal saja di kelas yang ada di sini itu ya berapa persen kelas di sini yang LCD-nya itu salah posisi gitu ya, atau jangan-jangan LCD-nya nggak bisa. Enggak, Mas. Salah warna Pak Gun. Warna hitam atau hijau saja, biru saja. Kalau itu ya, kemudian dari controller di sini apa? Fungsi controller yang Anda desain untuk apa? Kontrolnya untuk ini, Pak, untuk mengasih masukan yang terhadap ini kemiringan-kemiringannya itu, Pak. Arduino itu, Pak. Jadi Anda mengetahui kemiringan ini berdasarkan apa? Gimana, Pak? Tahu LCD-nya miring ini berdasarkan apa? Pakai image processing kah atau ada sensor di situ? Kalau ininya kan saya pakai motor driver, Pak. Yang motor driver kan penggeraknya. Iya. Enggak. Oh ini miring sehingga ini perlu dibenerin posisinya. Itu tahu dari mana? Itu dari yang ditampilkan, Pak, dari proyektornya sendiri. Berarti Anda ngamati langsung ya. Iya. Nah, enggak ada itu ya, enggak ada sensor di situ ya. Maksudnya Nggak di ada. sistem ini enggak ada Memang sensor. iya, Ya. untuk laporan saya di situ untuk sarannya juga saya masukkan, Pak, di situ harus menggunakan sensor MPU itu, Pak, untuk bisa mengatur kemiringannya. Harusnya ini dimasukkan dari awal gitu ya. Karena kalau orangnya yang melihat di sini sudah apa namanya agak senior kayak Pak Ulum ini kadang bisa susah membedakan itu. Mana Iya, Pak. yang lurus, Woi, yang woi, bengkok. woi. Ya, jadi setidaknya dari alat kan ada feedback gitu ya kepada Iya, apa namanya iya, orang pilot aja, Mas ya. Pilot tuh kalau dia sedang apa namanya mengudara gitu, dia nggak tahu mana ini. Walaupun padahal berpengalaman sekian jam penerbangan ya. Nah, tapi mereka butuh garis bantu tuh untuk bisa melihat pesawat itu stabil atau enggak, itu ada garis bantunya. Itu pilot yang berpengalaman, apalagi ini pengguna ya, yang misalnya belum punya apa namanya kapabilitas misalnya untuk menentukan ini sudah sesuai atau belum. Nah, setidaknya kan dipandu. Alat ini ada untuk memandu user dalam apa namanya menggunakan sistem gitu ya. Bukan justru feedbacknya dari usernya gitu ya. Justru usernya yang dipermudah dengan adanya sistem ini gitu ya. Nah, jadi sistemnya karena ini katanya smart ya. Smart balancing. Berarti kan ada feedback dari sistem yang menginformasikan ke user bahwa oh ini belum lurus, oh ini sudah lurus. Seperti misalnya kalau kita pakai di laptop ya, Microsoft Word itu kalau kita garis pakai shape itu ya, insert shape misalnya itu. Itu ada panduannya, oh ini garisnya sudah masih patah-patah, nah, masih belum setara, berarti itu belum lurus ya. Nah, harusnya kan ada begitu ya setidaknya. Jeleknya sih ya, ada model begitu, apalagi di sini pakai Android ya. Eman-eman kalau Androidnya di sini cuma sebagai tombol gitu ya. Harusnya
dari adanya fasilitas Android di sini juga ada feedback ya. Oh ini bagaimana posisi hasilnya yang keluarnya bagaimana? Semacam waterpass gitu pun ya. Betul, semacam waterpass gitu. Nah, jadi istilahnya fiturnya eman-eman gitu, mubadir Androidnya kalau hanya digunakan sebagai tombol gitu ya. Kalau cuma tombol ya pakai keypad aja selesai sebenarnya. Kalau ada Android harusnya di explore lebih maksimal lagi. Istilahnya ada balancing berarti ada sensor yang jadi feedback untuk menginformasikan keseimbangan dari sistem. Mungkin itu masukan dari saya dari latar belakangnya mungkin ya Mas Febrian. Kemudian untuk sistem mungkin dipertimbangkan lagi bagaimana ini untuk kelengkapan sistemnya. Adanya Android ini setidaknya mempunyai fungsi lebih dari hanya sekedar tombol dan transmit receive data saja ya. Jadi harus ada penggunaan Android yang lebih terlihat lagi fungsinya sehingga di sini perlu Android itu. Kalau hanya sebagai tombol nggak perlu Android itu, cuma pakai tombol aja selesai misalnya begitu. Cukup Pak. Belum mungkin dilanjutkan Pak Haryanto. Monggo Pak Haryanto. Pak Vicky. Pak Vicky dulu silakan Pak Vicky. Oke. Ini Febrian, mana orangnya? Ya Pak Vicky. Iya Mas. Di halaman buku sampean ya. 16 itu loh. 35. Gambar Halaman 35. Gimana Pak? Oke Mas. Gambar 3.3. Halamannya cuma 35 Pak Fik. Kurang banyak. Halamannya loh. Ya makanya kita suruh analisa rangkaiannya. Halaman 16, gambar 3.3. Itu ini gambar apa iki Mas? Kok ya. Terus gini aja, itu rangkaiannya sampean perjelas lagi ya. Nggih, Pak. Saya juga isi ke teman-teman sampean juga sama, jangan ini kayak diagram blok Mas kalau seperti ini. Iya, Pak. Nggih, Pak. Sering saja. Sampean detailkan entah itu mulai Arduino, terus Bluetooth-nya, driver motor dan lain-lain, di situ ada apa saja. Sampean gambar ulang menggunakan Eagle atau Deep Trace atau yang lain. Itu yang pertama. Terus wajib juga dijelaskan cara kerja rangkaian detailnya seperti apa. Iya, Pak. Nanti jangan lulus nggak tahu ini resistor, ini dioda, cara kerjanya gimana, LED cara kerjanya gimana di situ ya. Iya, Pak. Ya itu diperjelas gimana skematiknya. Mosok ini tok. Yo. RFI iso copy paste, ini juga copy paste saya rasa sampai enggak. Enggak. Dibantu semalam diperbaiki. Ya. Ya yang detail ya, dalamnya Arduino itu ada apa saja di situ. Nggih, Pak. Ada IC-nya, ada kristalnya, ada apanya. Yo minimal sampai ngerti yang sampai pegang ini apa isinya. Ya. Rangkaiannya didetailkan yang pertama itu, terus yang kedua penjelasannya Mas, cara kerjanya seperti apa masing-masing, umpamanya driver motor gimana cara kerjanya, Bluetooth ini protokolnya gimana, ya. Oke, Pak. Terus Arduino rangkaiannya gimana, terus di situ ada apa saja. Ya minimal nambah-nambah halaman lah Mas, nambah-nambah 10 atau berapa. Iya, Pak. Tuh, di Arduino itu diperjelas. Banyak sebenarnya yang perlu dibahas di Arduino ini, terus di rangkaian driver-drivernya. Terus di sini apa mana yang ini gerakan LCD naik turun gitu loh. Naik turun dan kiri kanan gini, Pak. Danga maksudnya, naik itu danga atau memanjang kayak tripod itu? Enggak, Pak. Ini, Pak. Oh, danga saja. Bukan ke atas ya, memanjang ke atas ya? Bukan, Pak.
Undanga gitu aja ya. Ya kayak PT itu ya, pantilt itu. Ya wis itu dari saya, dari segi rangkaian harus detail. Kayak gini, Pak. Dari skematik sampai penjelasannya. Kalau bingung tanya teman-temanmu yang kemarin sidang pertama itu saya revisi rangkaian juga. Nggih, Pak. Ya. Halo, Ojo salah BIM ini namanya. Motornya pakai apa ini, Mas? Kenapa, Pak? Motornya pakai yang tipe apa? Pakai motor power window, Pak, itu, Pak. Apa? Power window, Pak. Oh, power window. Nggih. Oh, power window. Ini drivernya pakai L29 itu, bukan? Itu pakai driver yang MTS kalau nggak salah, Pak. Iya, ojo ngomong kalau nggak salah. Enggak, soalnya yang kemarin itu yang saya lihat kan kebetulan ada anak Mekatro, Pak. Anak Mekatro itu dia juga bikin TA, dia pakai yang MTS itu, tapi setelah saya coba kasih beban itu nggak kuat, Pak, di motornya. Jadi saya putuskan pakai yang ini power window. Oh, itu motor, drivernya. Kok motornya drivernya? Drivernya ah, di situ sampai cuma tulisannya driver motor gitu aja di halaman berapa ini? Halaman 18 Iya. tabel 1. Di situ cuma driver motor, gak jelas tipe. Nah, terus spesifikasinya harus tahu. Ya, kalau saya maunya detail ya rangkaiannya sampai. Iya, Pak. Ya wes itu mungkin dari saya, monggo. itu Mas, tempatnya. Uji cobanya enggak ada sama sekali, Mas. Buat uji cobanya ada tabel percobaan dan itu bab 4 cuma 3 lembar tok ini. Kalau uji cobanya kan saya ini merupakan itu, Pak. Bukan ini saya pakai analisa aja, Pak. Iya, tapi kan itu dicoba, Mas. Mas penganalisa terus dianalisa apa, Mas, kalau nggak pernah nyoba dianalisa? Nah, yang tidak tadi kemiringannya sama Pak Kunto tadi, tahunya miring itu dari mana gitu kan? Kalau ada batas kemiringan berapa derajat atau kemiringan berapa itu bisa dengan ada garis tegak lurusnya lah, dalam derajat berapa, miringnya berapa derajat kan harus tahu seperti itu, ya. Iya, Pak. Terus itu yang di bab 2 teori tinjauan pustaka juga ditambah teorinya. Itu bukunya sangat laporan hanya 20 halaman, sangat minim sekali loh. Iya, Pak. Itu ditambahkan di tinjauan pustaka di bab 2, bab 3-nya juga ditambah lagi sama analisa yang di bab 4 itu harusnya bisa lebih banyak, Mas, hanya 3 lembar saja. Iya, Pak. Itu untuk bisa nambah paling tidak minimal bisa 50 halaman lah paling nggak isi bukunya itu. Ya. Iya, Pak. Dan itu dibuat tabel uji cobanya, nggak hanya gambar-gambar itu saja. Itu kan hanya yang kamu tampilkan kan hanya software sama hardware saja. Sementara untuk aplikasi penggunaannya kan belum ada. Ya. Penggunaannya karena saya pakai literatur, Pak, bukan ngelihat langsung barangnya, Pak. Saya cuma dapat dari file-file ininya, Pak. Makanya itu nanti coba dipakai, coba simulasi kan bisa dengan software kamu. Ya. Iya, Pak. Yang penting kalau miring sekian derajat itu nanti kamu perbaiki dengan tampilan di Android-nya seperti apa gitu kan, bisa dimodifikasi seperti itu. Iya, Pak. Oke, sementara itu Pak Lum. Oke, Pak sama Pak Har, terima kasih Pak Har. Mas Febrian. Iya, Pak Ulum. Begini, memang masih minim gitu ya. Hanya udah mau kejar waktunya. Tolong di apa yang disampaikan oleh bapak-bapak penguji dikerjakan semaksimal mungkin, ditambahin gitu ya, untuk kesempurnaan alatmu, gitu ya. Iya, Pak. Siap. Oke, dari saya coba kamu jelaskan apa perbedaannya tegangan dan arus. Kalau tegangan ya 220 itu, Pak. Kalau arus ampere, Pak. Oke. Terus kira-kira kalau LCD ini, proyektor ini menggunakan berapa tegangannya berapa, menggunakan berapa voltase? Voltasenya berapa?
Iya, spesifikasinya lupa Pak, belum saya masukkan Pak. Di dosnya Pak. Oke, ya, maksudnya Iya, Pak. biasanya LCD itu tegangannya itu berapa? Tegangannya berapa? Tegangan yang digunakan. Tegangan 35. Tegangan LCD. Tegangan Oke, nanti ditambah ya. ditambah Pak. Iya Pak. Dasar teorinya ya. Oke, ada yang mau ditambah Pak Kunto, Pak Ar, Pak Vicky? Oke, cukup Pak. Cukup dari saya. Oke, Mas Febrian, silakan Iya. kamu keluar dulu ya. Nggih, siapa? Oke, Oke, Pak Ulum. Oke. Pak Kunto, ya perlu saya sampaikan, ya memang iki Parah. parah. Waduh, ya apa iki? Jadi berat sekali, ya kan? Ya wes direvisi gitu aja ya. Nanti Iya. lulus dengan catatan kalau udah direvisi gitu ya. Dari saya. Iya, Pak Kunto, ya. Ya Pak, revisi ini dilengkapi. Ya, Jadi sinau pisan teko revisiku. 100 halaman. Nah, Pak, yang Ini paling 30 tok. Ini gak usah dijilid lah, nek 30 Pak. oke. Untuk ya Pak, dasar-dasar elektro dimasukkan juga resistor, nggak apa-apa Pak, biar memperbanyak khasanah, gitu ya. Iki Pak. Ya wis lah. Oke, lanjut. Oke. Mas Olil. Ya, siap. Apa Pak? Febrian. Oke, siap. Kira sudah. Oke, Pak, siap. Oke. Mas Febrian. Nggih, Pak Ulum. Alhamdulillah, ini tadi dari hasil diskusi, ya kan? Nggih, Pak. Kamu dinyatakan lulus, tapi dengan syarat, Nggih, ya, Pak. kalau dalam waktu seminggu kamu tidak menyerahkan revisiannya, tidak melakukan revisiannya yang diminta oleh bapak-bapak penguji, Nggih, Pak. maka bisa kamu 1 minggu kamu akan dilakukan ujian ulang. Nggih, Pak. Sekarang hari Kamis, kita tunggu hari Rabu, ya. Nggih, Pak. Oke, gitu ya. Siap, Pak. Siap ya. Jangan dada-dada, Pak Ulum. Ya, jangan dada-dada. Kalau bisa segera, ya kan, kurangi aktivitas yang tidak bermanfaat. Kamu Iya. perbaiki revisinya, ditunggu sampai Rebo. Rabu, nggih, Pak. Rebo jam 23.59. Nggak ada itu, berarti nanti kamu Baik. kita jadwal ujian ulang. Paham Nggih, ya? Pak. Oke. Nggih, Pak. Gitu, Mas Febrian. Terima kasih, Pak Vicky, Pak Kunto, Pak Har, semuanya, Mas Holil. Terima kasih, Mas Febrian. Sukses selalu buat kita. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.